Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fa hal mudzakir. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberi umur sampai kesempatan saat ini, di mana menurut satu pedoman yang telah dikerjakan, telah dilaksanakan, bahwasanya saat ini sudah masuk bulan Ramadan, walaupun ada yang melakukan metode yang lain. Boleh jadi besok baru masuk tanggal 1 bulan Ramadan. Akan tetapi hal itu tidak menjadikan kita berpecah belah, tapi yang paling penting adalah menyemarakan Ramadan ini yang utama bersama-sama atau berjamaah. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita mempelajari apa yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini, yang jelas kita telah melaksanakan sholat maghrib ini tadi dengan pahala yang berbeda dari maghrib yang biasanya, karena kita sudah masuk hitungan bulan Ramadan yang lipatan pahalanya luar biasa. Nah, berhubung kita sudah masuk di dalam bulan Ramadan, maka kita perlu mengetahui bahwasanya bulan Ramadan ini memiliki keutamaan-keutamaan. Yang akan kita bahas saat ini adalah sesuatu hal yang penting yang akan kita pakai untuk mengarungi Ramadan nanti. Yang tidak lain adalah perlu persiapan dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini kita mendapati satu tambahan kewajiban bagi kita, yaitu puasa. Kita sudah melaksanakan kewajiban dalam hidup kita, sholat fardu 5 waktu, kemudian ditambah dengan puasa Ramadan. Dan insya Allah nanti kita akan bertambah satu lagi kewajiban dalam waktu yang tidak jauh dari Ramadan, yaitu tanggal 1 Syawal. Kita sebelum itu menunaikan zakat fitrah. Itu kumpulan dari amalan fardu di dalam bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan ini begitu istimewa? Karena bulan Ramadan ini yang pertama merupakan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada kita semuanya untuk berpuasa. Di dalam Al-Qur'an ayat 183 dari surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil orang beriman, bukan yang Islam saja, orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana dulu juga diwajibkan terhadap orang-orang Islam yang dia beriman sebelum kamu. Tujuannya adalah la'alakum tattaqun, agar kalian atau agar kamu bertakwa. Jadi ayat ini ada 3 hal. Yang pertama yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah ada perintah berpuasa, siam atau saum. Dan yang ketiga adalah ketakwaan, derajat takwa. Nah, yang terakhir ini yang perlu kita soroti jamaah rahimakumullah. Karena di ayat ini Allah mengakhiri dengan kata atau kalimat la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi setiap ayat yang diawali dengan la'allakum, ada kata la'allakum, la'alla, agar kamu, la'allakum, kamu, itu menunjukkan bahwasanya apa yang akan ditujukan dari kata setelah la'allakum ini
itu adalah balasan atau tujuan akhirnya, yaitu apa? Menjadi hamba Allah yang bertakwa, berpredikat takwa. Jadi orang yang iman kemudian nanti dia akan menjadi satu derajat naik lagi menjadi bertakwa. Manusia kemudian dia ya ayyuhan nas dipanggil, kemudian ya ayyuhal muslimun, setelah naik ya ayyuhalladzina amanu, nanti ya ayyuhal muttaqun. Nah, untuk menjadi derajat takwa ini ada syaratnya. Jadi kalau kata la'allakum agar kamu bertakwa, berarti ada ketentuan yang harus dijalankan. Ada syarat ketentuan yang berlaku kalau di dalam beberapa media iklan itu. Supaya apa? Menjadi bertakwa. Misal, kamu belajarlah malam hari agar besok bisa mengerjakan ujian. Kira-kira agar bisa mengerjakan ujian syaratnya apa? Nah, itu sederhananya begitu. La'allakum agar kamu bertakwa. Berarti bertakwa ini tidak sesuatu yang instan diberikan, tapi ada syarat yang harus dipenuhi, ya harus ditempuh sebelumnya. Maka barang siapa yang tidak mau puasa ini otomatis tidak mungkin dia bisa menjadi dirinya berpredikat takwa. Apa aja? La'allakum tashkurun, la'allakum dan sebagainya. Ayatnya banyak. Pokoknya ada la'allakum ini, lihat saja. Setelahnya ini ada tujuannya dan ada syaratnya, ya di kata sebelum-sebelumnya dalam ayat itu. Itu jamaah rahimahullah. Terus yang kedua, bulan Ramadan ini bulan sangat spesial. Selain di situ ada dua tambahan kewajiban, puasa dan apa? Zakat fitrah. Rupanya di bulan Ramadan ini Allah memberikan keistimewaan yang lain. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 ini Allah katakan, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Langsung disebut nih, bulan Ramadan, bukan bulan Syawal atau bulan Dzulhijjah dan yang lain-lain. Alladzi unzila fihi, adalah bulan itu diturunkan fihi di dalamnya apa? Al-Qur'an. Jadi di dalam bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu turun bukan di bulan yang lainnya, melainkan di bulan Ramadan. Tujuannya apa? Al-Quran diturunkan hudan, sebagai huda atau petunjuk, linnas, bagi manusia. Bayangkan gitu, dengan Al-Quran saja manusia yang tidak Islam, tidak beriman saja mendapatkan petunjuk. Strategi perang, bagaimana berkomunikasi, bagaimana berhubungan dengan orang dan sebagainya, berniaga, ilmu pengetahuan alam, perbintangan, semuanya ada. Hukum waris ada dan sebagainya yang lain-lain. Cerita-cerita tentang kesolehan, cerita-cerita tentang kearifan zaman dahulu dari orang-orang beriman banyak. Loh, itu aja belum lagi dari biologi tentang apa? Fakta penciptaan di dalam rahim manusia, di rahim perempuan seorang ibu, mendapatkan petunjuk. Apalagi orang yang bertakwa, hudalil muttaqin, ini adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Selain itu wabayinatin, dan di dalamnya itu ada penjelas, ada bayan di dalam Al-Quran itu yang diturunkan di bulan Ramadan, minal huda, dari petunjuk-petunjuk itu ada penjelasannya. Wal furqan, dan yang ketiga bisa menjadikan manusia itu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Tanpa Al-Quran manusia tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Iya, dengan Al-Quran ini semuanya ada. Faman syahida, maka barang siapa kalian menyaksikan, minkum, di antara kalian, syahro, yaitu asyahro, bulan yang dimaksud adalah bulan Ramadan, fal yasumhu, maka hendaknya dia berpuasa. Jadi bagi kita yang ini, faman syahida minkum, barang siapa yang kita yang menyaksikan bulan Ramadan, artinya diberi kesempatan hidup bulan Ramadan, misal seperti sekarang ini sudah masuk Ramadan, gitu. Kan panjenengan hidup tuh sekarang bulan Ramadan tuh. Nah, berarti apa yang terjadi bagi panjenengan? Nah, kewajiban tadi, hal ya sungguh, maka ya puasa, seperti itu. Nah, selain dasarnya di surat Al-Baqarah sebelumnya tadi, nah, maka di dalam ayat ini fokus kita adalah Al-Quran, menjadikan bulan Ramadan naik derajat dari bulan yang lain. Semisal kertas itu kalau dipakai sebagai bungkus makanan, misal gorengan,
Silahkan panjenengan mau buntel-buntel setelah selesai nanti taruh bawah, diinjak-injak, dibakar ngoten nggih, atau untuk membuang maaf kotoran, silahkan. Tapi apa yang terjadi bila sebuah kertas di situ ditulis ayat Al-Qur'an? Di mana kedudukan kertas tadi? Mau diinjak-injak? Berani naruh di bawah? Berani buat buntel gorengan? Tidak berani. Podo kertasnya berani. Pasti akan ditaruh di tempat yang bersih, suci, mulia, mungkin digantung di tempat yang atas, nanti nggih, di dinding dan sebagainya, kalau perlu di figura podo kertasnya jadi. Ngoten nggih. Sama kulit sapi lah nggih, tatkala kita Idul Adha setelah disamak ngoten nggih. Apa yang terjadi bagi kulit itu? Bisa digunakan untuk produk tertentu, misal tas, untung jadi tas. Jaket masih bagus taruh atas. Jadi nopo? Bahan sepatu, diinjek-injek, kena telek dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi kalau kulit itu setelah disamak ditulis ayat Al-Quran? Berani ditaruh buat cover jok, diduduki? Taruh jadi bahan sofa, berani? Tidak berani. Tempel di atas. Ya, itu bagi orang-orang yang nekat nih, orang yang nekat. Kan pertanyaannya beranikah kan ngoten nggih? Berani panjenengan naruh di bawah jadi kursi ngoten nggih dan sebagainya. Nah, ya seperti itu. Oh, dojane kan ngoten nggih. Itu kulit, tapi kalau jadi ditempelkan ayat di situ naik derajat tidak tadi. Iya, seperti itulah bulan Ramadan. Nah, alhamdulillah kita sampai di situ. Maka ini kelebihan bulan Ramadan. Nah, keutamaan bulan Ramadan yang lain jamaah rahimakumullah. Dikatakan oleh Rasulullah melalui jalan sahabat Abu Hurairah, man shoma Ramadan. Barang siapa yang kalian hidup jadi saksi masuk bulan Ramadan terus berpuasa. Nah, kalau puasanya itu imanan wahtisaban, penuh dengan keimanan dan mengharapkan hisab pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diberikan oleh Allah ampunan terhadap dosa-dosa yang artinya apa? Puasa ini selain memberikan keutamaan manusia bisa menjadi bertakwa, itu bisa menjadi penghapus dosa. Ada syaratnya, no? Lek puasa dengan apa? Keimanan, percaya bahwasanya adalah salah satu rukun yang diperintahkan oleh Allah dalam Islam. Yang kedua ada balasannya, apa? Pahala yang tanpa batas. Hisabnya ngoten nggih. Dihoiri hisab di dalam Al-Qur'an. Allah tuh kalau memberi balasan orang yang berpuasa tanpa hitungan, tidak pakai hitung-hitungan. Jadi kira-kira pahalanya berapa? Terserah Allah, kan ngoten nggih. Tanpa hisab, tidak ada hitungan, 10 kali, 700 kali tidak pakai. Terserah Allah, ngoten nggih. Maka kalau mau seperti itu, ia akan mendapatkan pahalanya dan akan mendapatkan ampunan. Jadi kalau puasa bukan karena sungkan, ngoten nggih, dengan orang tuanya, dengan ustadznya, dengan yang lain-lain. Nah, kalau itu tidak dapat apa-apa selain apa lapar dan dahaga. Jamaah rahimakumullah. Di ayat yang di hadis yang lain juga dikatakan sholat 5 waktu dan Jumat sampai Jumat ke yang lainnya, begitu pula wa Ramadhanu ila Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan yang lain, itu mukaffiratun lima bainahunna idza jatuni batil kabair. Itu akan menjadi penghapus dosa-dosa antara Ramadan satu ke Ramadan yang lainnya selama dia meninggalkan dosa-dosa besar. Maka dari itu kita harus hati-hati dalam menjalankan puasa Ramadan, jangan tetap melaksanakan dosa besar, apalagi kesyirikan, hati-hati. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, pengantar tadi akan menjadikan kita lebih perhatian terhadap bulan Ramadan. Dan tidak tahu nggih, boleh jadi ini ya Ramadan terakhir kita semuanya, terus nanti siap. siap nih. Bisa saya tanya, siap? Syaratnya mati itu ya tidak harus tua, muda ya bisa, karena sakit ya bisa, ngoten nggih. Ya artinya ya terserah Allah, ngoten nggih. Nyuruh malaikat maut ya kapan saja datang, ngoten nggih. Ya bayangkan saja ini Ramadan terakhir kita, ngoten terus intinya. Kita tentunya akan mempersiapkan, ngoten nggih, mempersiapkan bekal. Bekal yang akan kita pelajari sesungguhnya tidak banyak. Ini hanya rangkuman beberapa saja untuk mengingatkan kita, barangkali ada yang terlewatkan bagi kita, atau mungkin ada yang belum paham. Saya yakin panjenengan semuanya sudah mendapatkan dari ustadz-ustadz atau kiai yang lain
di majelis-majelis lain yang di sini, dan barangkali kalau ada yang sama sebagai pemantap saja, bagi yang belum ini sebagai tambahan ilmu, bagi yang sudah pernah mungkin jadi pengingat saja. Jamaah rahimakumullah, rupanya di dalam menjalankan puasa Ramadan itu ada hal-hal yang diperbolehkan, ada hal-hal yang tidak diperbolehkan. Kalau kita tidak mengetahui, yang tidak boleh malah dilaksanakan, yang dibolehkan malah tidak dilaksanakan karena tidak tahu. Nah, maka itu ini beberapa saja, barangkali bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Yang pertama, sebelum itu, bekal ini nanti tujuannya adalah untuk menjadikan Ramadan kita ini memiliki kualitas dalam porsi pahala. Akan diberi pahala kalau sesuai dengan apa permintaan, kan ngaten nggih. Pokoknya lek gayane bener ya bayarannya ya sesuai dengan ketentuan. Allah Subhanahu wa taala memberikan dasar di surat Al-Mulk ayat yang kedua. Saya akan panjangan semuanya hafal. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata." Adalah Dia, yaitu Allah, itu yang menciptakan kematian dan hidup. Di dalam proses orang itu mati kemudian dihidupkan dan mati lagi, itu ada yang dikerjakan bagi mereka. Yang dikerjakan diantaranya adalah beribadah kepada Allah sebagai hak Allah terhadap hambanya. Nah, maka tatkala itu manusia beramal, Allah itu sesungguhnya menguji mereka. Di antara kematian, hidup dan mati lagi itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Untuk menguji kalian, ayyukum, siapakah di antara kalian ahsanu amalan, yang lebih ahsan atau lebih baik amal perbuatan. Jadi kuncinya adalah amalannya itu baik, bukan banyak. Banyak atau tidak baik bagaimana? Misal jangan bikin nasi goreng, nasi ini masih putih tapi sudah 20 porsi, terus bunti. Kecewa orang yang membeli? Kecewa. Satu tapi bagus persis, yaitu orang malah senang, seperti itu. Terus pesen pakai kleru pisan, seperti itu. Apa dapat dibayaran? Ya belum tentu. Pesen takjil, terus takjilnya dibayar amburadul, kira-kira ya yang bayar ya mikir-mikir, dibayar setengah apa enggak, apa malah enggak, seperti itu. Nah, maka benar ini menurut Ibn Iyad disebutkan bahwasanya amalan yang benar, amalan yang ahsan, yang paling baik itu adalah yang benar sesuai tuntunan Rasulullah dan yang ikhlas. Ya tadi imanan wahtisaban tadi. Jangan sampai krono syuting, krono temannya dan sebagainya, itu bisa jadi akan menjadikan amalan itu tidak ahsan lagi, jadi riya. Wa huwal azizul ghafur, dan Allah itu yang menciptakan kematian kehidupan itu, Dia adalah maha perkasa lagi maha pengampun. Itu jamaah rahimakumullah tujuan. Baik, yang pertama yang akan kita pelajari adalah yang insya Allah bermanfaat di bulan Ramadan ini ke depan, ketika panjenengan berpuasa. Yang pertama, bagaimanakah seseorang yang dia mendapati waktu subuh tahu nggih? Nah, itu di bulan puasa, dia dalam keadaan junub. Tahu junub? Bukan nama orang, junub itu adalah kondisi di mana seseorang itu harus mandi besar sebelum dia melaksanakan amalan-amalan terutama yang wajib, seperti itu. Ada sebabnya. Penyebabnya apa junub itu? Ada dua. Yang pertama karena mimpi basah, yang kedua berhubungan antara suami dan istri. Maksudnya gini, misal orang tuh malam setelah taraweh capek, siap-siap tidur, sebelum tidurnya lama, bangunnya mepet imsak, nah ternyata maaf dia ngompol mimpi basah, nah, akhirnya kan dia panik, dari kiadan, waduh kira sempat sahur, nah terus piye apa ndak sah poso ae, yang seperti itu. Nah, apakah tetap puasa? Pertanyaannya seperti itu arahnya. Kira-kira kalau orang seperti itu puasa apa enggak? Puasa. Ada yang enggak? Nah,
Boleh jadi juga mungkin dia sedang dibolehkan oleh Allah untuk berhubungan suami istri, kemudian istirahat dan paginya mepet ngoten nggih. Apa yang terjadi bagi dia? Maka jawabannya ada di surat Al-Baqarah ayat 187. Karena ada orang yang pusing bingung, aduh ini piye apa ya rasa poso di sahur bulan depan dan yang lainnya karena saking bingungnya. Allah berfirman, "Ukhilla lakum dihalalkan lakum bagi kalian ya orang-orang yang beriman lailatas syiyam dalam malam berpuasa kalian." Boleh halal silahkan apa? Arrafatu ila nisaikum bercampur dengan istri-istri kalian. Istri-istri kalian. Jadi istrinya lebih dari satu silahkan. Itu boleh dicampuri. Nah, itu dibolehkan. Hunna mereka perempuan-perempuan itu istri-istri kalian itu libasun merupakan libas pakaian lakum bagi kalian. Begitu pula wa antum dan kalian juga para laki-laki suami libasul lahum merupakan pakaian bagi mereka. Ya saling melengkapi, maka ya silahkan. Nah, ini Allah halalkan ngapain? Karena Allah katakan alimullah, Allah tuh mengetahui punya ilmu annakum bahwasanya kalian wahai manusia laki-laki perempuan sudah nikah kuntum tahtanuna kalian ini khatanun tuh khianat artinya tidak akan bisa pasti kalian akan mengkhianati ngoten nggih apa anfusakum diri kalian wis ra iso ngerem pol mesti ngoten nggih karena gaspol ngoten nggih seperti itu. Terus puasa kuat tenan selama 30 hari terus puasa siang malam. Allah tahu tidak bisa ngempet pasti kalian akan mengkhianati diri kalian. Fataba alaikum maka Allah menerima tobat atas kalian wa'fa ankum dan Allah memberikan maaf terhadap diri kalian. Fal ana maka al-an saat ini basyiruhunna campurilah mereka wabtahu dan carilah oleh kalian apa ma kataballahu lakum apa yang telah Allah tetapkan bagi kalian. Jadi Allah memperbolehkan untuk mencampuri suami istri ngoten di malamnya. Kemudian yang terjadi apa? Maka tatkala seperti itu di lailatas siam di malam puasa. Kemudian kan kalian pasti akan sahur wa kulu wasrobu ya kalian masih junub silakan makan dan minum hatta sampai yatabayyana hingga nyata lakum bagi kalian apa al-khaitul abyad benang putih minal khaitil aswad dari benang hitam minal fajar dari waktu pagi gelap gulita kemudian ada sinar putih untuk menandakan waktu subuh. Nah itu kalau sudah kelihatan itu batas kalian tidak boleh makan dan minum. Sebelum itu silahkan makan dan minum meskipun kalian sedang junub, silahkan. Tidak usah bingung-bingung, tidak puasa, usah sahur, usah karek mangan itu dijoli, tidak gitu. Ini perintah Allah. Kemudian, nah ini loh, atimusiam utamakan atau sempurnakan puasa kamu ilalail sampai malam hari yaitu maghrib. Ini perintah Allah, ya puasa kalian, gitu. Nah, maka dari itu kondisi seperti ini diberikan penjelasan para ulama boleh bagi yang sedang junub itu untuk berpuasa. Jadi syarat sahnya berpuasa itu bukan apa? Ya bukan harus suci begini tapi junub pun boleh. Nah, itu kan mesti ada kan kuwi kan seperti itu. Nah, contohnya ini loh ada. Contohnya ada ini ayat selanjutnya saya tidak bahas karena itu sama. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengalami hal tersebut. Tatkala masuk subuh, beliau ini dalam kondisi junub sebagaimana dalam riwayat Muslim dan Bukhari nomor sekian-sekian ini dikatakan oleh Aisyah zaujan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah istri Nabi, qalat dia berkata, qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikumul fajru fi Ramadan. Sesungguhnya Rasulullah itu pernah mendapati fajar waktu pagi di dalam Ramadan itu ya sudah mepet ngoten nggih. Apa yang terjadi bagi beliau? Ternyata beliau saat mendapati pagi di bulan Ramadan itu wa huwa junubun, beliau sedang junub. Junubnya apa?
min ghairi hulumin, dari sebab apa? Selain mimpi basah. Ada dua sebabnya. Mimpi basah, berarti kalau tidak mimpi basah berarti apa? Berhubungan atau jima suami istri. Beliau ternyata setelah berjima dengan istrinya, terus kemudian mendapati pagi. Pagi maksudnya mau masuk subuh. Fa yaghtasilu, maka Rasulullah mandi besar, wa yasumu, kemudian Rasulullah berpuasa. Jadi boleh Rasulullah melakukan itu. Ini ghusal ini, mandi ini karena apa? Karena mau melaksanakan sholat subuh, bukan karena mau puasa mandinya nih, lagi. Nah, seperti itu. Nah, silahkan, maka dari itu ini jangan sampai salah pemahaman bahwasanya mandinya Rasulullah karena mau sholat subuh, jadi dia harus bersuci seperti itu. Tapi ya puasanya tetap jalan, karena apa? Meskipun beliau sudah melewati batas akhir untuk sahur, ya masih dibolehkan untuk berpuasa. Dikatakan Allah, sempurnakan puasa kalian sampai malam. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu imsak. Pembahasan ini sering dibahas. Waktu imsak, sudah tahu ya waktu imsak? Nah, adalah waktu di mana kurang lebihnya 10-15 menit sebelum azan subuh. Di waktu tersebut apakah masih boleh makan atau tidak? Ada yang boleh, ada yang enggak, nonton begini. Baik, seperti itu. Nyerah, nonton begini. Jangan nyerah. Ya, ini akan kita bahas. Karena ada orang coba bangun, suaranya yang terkenal, imsa, panik. Padahal makanannya sudah ada di depan meja, bingung. Imsa, raiso sahur, kan ada seperti itu, gitu. Boleh jadi panjenengan ngalami sendiri. Wis dimasak nih toket mambing tang ini imsak, sekarang itu sahur, nonton gitu. Yang aneh kayak seperti itu. Kan mubadir itu makanannya. Raiso sahur berarti asal poso dipangan ya, seperti itu, akhirnya tidak puasa. Coba kita lihat pembahasannya. Di dalam surat Al-Baqarah 187 tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kulu, dan makanlah kalian, washrobu, dan minumlah, hatta sampai yatabayana, sampai ada jelas terlihat mata apa lakum bagi kalian al-khaytul abyad, benang putih, minal khaytil aswad, dan benang hitam minal fajr, dari waktu fajar. Jadi dikatakan oleh Al-Qur'an, silahkan kamu makan dan minum sampai jelas batasan warnanya langit itu menjadi terang, sampai terang, gelap gulita, potong dedet itu sampai ada sinar putih yang benar-benar membedakan mana yang gelap, mana yang terang. Itu sudah terlihat betul, warnanya sudah tidak hitam lebam, dan itu merupakan bagian dari waktu fajar. Silahkan kalian makan. Jadi kalau dari sekilas hadis ayat ini boleh di waktu apa? Imsak. Karena imsak itu sebenarnya masih di dalam waktu fajar yang pertama. Bagaimana di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, riwayat Imam Al-Baihaqi, Daruqutni, dan yang lain-lain ini, beliau menjelaskan, ketahuilah al-fajru fajroni, fajar itu ada dua macam. Fajar yang pertama yuhrom, haram, apa? At-ta'amu, makan. Fajar yang pertama itu adalah waktu fajar di mana tidak boleh makan, haram makan. Tidak boleh makan. Wa tahillu fihi, dan halal di dalamnya as-sholatu, mengerjakan sholat. Jadi di situ sebaliknya, tidak boleh makan tapi boleh sholat. Sholat apa yang dimaksud? Sholat subuh. Sholat subuh. Ini fajar ini adalah Anda masuk sholat subuh. Jadi waktunya sholat subuh. Kalau belum masuk fajar ini, jangan coba-coba sholat, belum waktunya. Kemudian dikatakan oleh Rasul yang kedua, wa fajru, dan fajar yang selanjutnya, tukhramu fihi, diharamkan di dalamnya as-sholatu, yaitu apa? Sholat subuh. Jadi di fajar yang satunya ini adalah haram sholat, tidak boleh sholat. Padahal memang sudah ada warna putih sedikit, tapi itu masih belum boleh sholat subuh. Tapi di situ waktu itu adalah wa yahillu fihi ta'am, itu masih halal makan.
Kalau dalam pengertiannya, fajar yang kedua ini adalah fajar kadzib, fajar yang dusta, fajar hapus-hapus. Masih fajar yang pertama. Sedangkan fajar yang kedua adalah fajar sotik, fajar yang sidik benar. Artinya fajar yang benar-benar membedakan mana pagi, mana malam, mana pagi atau waktu fajar. Nah, itulah waktu subuh. Bisa dipahami di sini. Ternyata waktu nopo imsak itu adalah masih masuk waktu sebelum azan subuh. Berarti masuk waktu yang boleh sholat subuh enggak di situ? Nah, belum. Berarti apa? Wah, ini masuk yang pertama kayak yukhro sama ini nah ini wa ini tukhromu fihi sholat. Di situ adalah haram sholat. Belum waktunya subuh. Jadi waktu itu adalah wa yahillu fihi ta'am. Waktu boleh Artinya apa? Yang menjadi batas antara tidak boleh makan, minum, dan sholat itu adalah apa? Adzan subuh. Adzan subuh. Panjenengan imsa tenang, 10 menit. Silahkan panjenengan makan. Masjid sana bunga-bunga imsa. Iya saya tahu, aku tak makan, silahkan panjenengan. Begitu muadzin Allahu Akbar, cendol masih di sini. Ya panjenengan keluarkan, sudah tidak boleh dimakan nanti. Itu haram makan tapi halal sholat. Hati-hati. 10 menit itu boleh makan tapi hati-hati nah, boleh jadi dulu ulama dulu memberi waktu tambahan. Ya mungkin ada yang mengatakan ini pembagian waktu bid'ah, ada yang mengatakan seperti itu, tapi tujuannya adalah untuk orang hati-hati. Ini wis waktu ngepres loh ya, boleh makan hati-hati kurang 10 menit atau juga mangane dilosne ngoten sedikit saja. Seperti itu. Ini segera dihentikan, mungkin pelan-pelan, ntar lagi waktu masuk subuh, nah baru tatkala ada adzan subuh tidak boleh. Bisa dipahami di sini. Nah, jadi imsak itu panjenengan boleh ngapain? Tidak boleh sholat. Dan kebalik lagi. Nah, seperti itu. Maksudnya sholat fardu, kalau sholat sunnah silahkan sholat fardu. Ini pun dulu juga pernah dialami oleh para sahabat, dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam Bukhari dan Muslim. Inna Bilalan, sesungguhnya Bilal. Tak tahu gitu Bilal. Nama orang. Beliau adalah muadzin, orang yang mengumandangkan azan Rasulullah di Masjid Nabawi sana. Yu'adzinu, dia mengumandangkan azan bilailin, pada waktu masih petang dedek gelap gulita itu Bilal itu azan. Allahu Akbar. Di waktu ini Rasulullah mengatakan, fakulu washrobu, makanlah kamu dan minumlah kamu. Lek Bilal azan, mangan ngombe silakan. Hatta sampai dia sampai ada azannya Ibnu Umi Maktum. Abdullah Umi Maktum itu muadzin Rasulullah yang kedua, yang tugasnya dia azan subuh. Yang buta, yang menjadi asbab turunnya surat Abasa. Jangan lihat tafsirnya nanti. Abasa wa tawalla dan yang lain-lain itu. Nah, jadi Bilal itu kerjaannya azan, misal kalau subuhnya jam 4 gitu. Itu dia azan yang jam 3. Masih petang dedet Allahu Akbar, itu bukan waktu subuh. Gitu. Tapi waktu untuk mengingatkan orang segera bangun, yang belum sholat malam silahkan sholat malam, yang mau sahur untuk puasa, ya ini waktunya kalian makan dan minum. Silahkan. Tapi sampai Abdullah Umi Maktum adzan, tidak boleh makan dan minum. Siapa Abdullah Umi Maktum? Bahkan rajulun, dia adalah laki-laki, amma dia buta la yunadi, dia tidak akan adzan sampai yuqala lahu, sampai ada yang berkata kepadanya, asbahta, wis subuh, asbahta, wis subuh. Nah, seperti itu. Jadi Abdullah Umi Maktum itu kalau Bilal adzan, dia ya nunggu ada yang bengoi. Wah, Bilal adzan wis saya mangan. Dia siap-siap, hari aku adzan. Karena buta, ada yang ngomong, wis subuh Kang, wis subuh, adano, dia adzan gitu loh. Seperti itu. Nah, beginilah kondisi realnya. Bisa dipahami ya? Nah, jadi seperti itu. Jangan adzan pertama jam 3 waktu sholat subuh, bukan. Waktunya makan itu. Tapi kalau sudah ada adzan kedua, nah itu tidak boleh makan, boleh sholat. Jangan kebalik, adzan pertama sholat subuh, itu waktu haram sholat itu. Ya, jangan kebalik gitu.
wis adzan jam 3, wae subuh, apa dengan sholat subuh di situ haram, malah dosa. Makan malah boleh, berpahala. Adzan subuh panjangan makan malah dosa, ngoten nggih. Panjangan sholat malah berpahala. Betul bingung nggih? Nah, seperti itu. Bingung lihat rekamannya ini tadi. Nah, itu terkait dengan waktu imsak. Jadi jangan panik dengan imsak, ngoten nggih. Yang ketiga adalah singkat saja berkumur-kumur dan beristinsyak saat berpuasa. Jadi waktu berpuasa itu memang tidak boleh menelan air atau memasukkan air baik dari melalui rongga hidung ke dalam dan rongga mulut ke dalam tenggorokan, tidak boleh. Itu sudah melewati batas sehingga itu batal puasanya. Tapi masih boleh memasukkan air dalam hidung maupun rongga mulut ini, cuman jangan sampai melampaui batas. Misalkan orang tuh sudah tidak pede, jauh nafasnya wis udah karu-karuan, sudah siang menjelang sore, ya silakan panjangan berkumur-kumur atau sikat gigi kalau dirasa perlu supaya tidak mengganggu, boleh. Tapi jangan sampai tertelan airnya. Menghirup air tatkala wudu istinsyak, nyedot air dalam hidung, ya silakan, tapi jangan dipolkan. Memang harus boleh, nyedotnya kan harus pol, ya, sampai di sini, sampai agak pengar itu. Tapi kalau puasa jangan sampai, tidak sampai, cuma sampai di sini saja dikeluarkan. Itu boleh. Dasarnya di riwayat Imam Abu Dawud nomor hadis 123. Hati-hati kalau nyedot hidung kebablasan masuk, batuk, sedot masuk ke tenggorokan, tertelan satu saluran, tidak boleh, itu batal puasanya. Nah, gitu. Fakultu ya Rasulullah. Ini seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, akhirnya kabarkan kepada kami an al wudu, bagaimana berwudu itu. Ketentuan wudu itu bagaimana atau yang utama? Kala berkatalah Rasulullah, kalau berwudu itu asbigul wudu, sempurnakanlah wudu. Jadi wudu itu kalau bisa wudu yang sempurna, 3-3-3 nih nggih. Kepala 1 kali, telinga 1 kali itu. Tapi kalau tidak bisa ya wudu 2 atau wudu 1 kalau kepepet karena situasi. Tapi Rasul mengatakan sempurnakan wudu, itu yang paling utama. Wa khalil bainal asabi'i, dan selalah antara jari jemari kamu, tangan dan kaki. Itu harus diselah, teman. Namanya membasah itu harus basah. Harus semuanya kena air. Seperti panjangan mencuci piring itu harus kena semuanya. Jangan sampai ada yang tidak kena air, seperti itu. Seperti itu. Wa balu fil istinsyak, dan sungguh-sungguhlah atau bersemangatlah kamu dalam berwudu itu mengerjakan apa? Istinsyak, nyedot air dalam itu. Illa kecuali antakuna soiman, jika kamu sedang berpuasa. Jadi kalau puasa hati-hati, jangan dipol nih, nanti bisa lewat batas seperti itu. Itu yang kedua. Jadi dibolehkan, cuman jangan sampai melewati batas. Saya selesaikan nih sebelum nanti kita sholat tarawihnya. Hanya 5 kok ini, tidak banyak. Juga bukan bebek atau ini hanya banyak saja. Nomor 4, terkait sholat tarawih dan juga witir. Apabila seseorang mengerjakannya berjamaah di masjid, kok dia bubar dulu sebelum imam selesai mengerjakan tarawihnya atau saat sampai witir? Jadi imam kan biasanya sak paket, nonton nggih. Tarawih dan witir berapapun rakaat yang dia pilih, nonton nggih. Nah, itu tatkala sebelum selesai jumlah tarawih yang biasa ditentukan, dia pulang. Pernah lihat? Atau yang paling umum, tarawihnya selesai, waktunya witir, dia pulang. Kondisi ini bagaimana? Apakah itu boleh dan baik, atau itu tidak boleh, artinya tidak baik? Gimana kalau seperti ini, dari tinjauan yang sudah panjangan tahu? Boleh. Bolehnya boleh, bolehnya boleh. Tapi bagaimana? Apakah baik seperti itu? Karena tadi boleh itu baik atau bagaimana? Dan jangan dicoba, seperti itu. Di dalam riwayat Imam Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah dikatakan bahwasanya keutamaan orang mendirikan malam Ramadan dengan iman dan penuh harap hisab dari Allah itu juga akan diampuni dosa-dosanya. Maka orang itu semangat sholat tarawih itu, walaupun hari-hari itu tidak ke masjid, tapi pas Ramadan rajin ke masjid. Karena apa? Tarawihnya. Padahal bukan karena 5 waktunya. Ini terbalik. Mungkin karena dia terpaku dengan hadis ini. Ramadan menegakkan malam itu bagus. Padahal ya setiap hari harusnya sholat ke masjid. Ya, salah menafsiri. Di riwayat Imam An-Nasa'i dikatakan 1584 dari sahabat Abu Dzar.
Ini mengisahkan seseorang berkata, fakultu, kami berkata kepada Rasulullah. Hadisnya agak panjang. Ini di bagian yang utama kita ambil. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, lau nafatana bagiyata lailatina hadhihi. Ya Rasulullah, maukah engkau sholat sunnah bersama kami malam ini di sini? Jadi diminta, ya Rasulullah, bagaimana kalau engkau sholat di sini dan engkau mengimami kami sampai selesai. Kemudian qala berkatalah Rasulullah, innahu man qoma ma'al imam. Sesungguhnya siapa saja, man itu siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, qoma dia berdiri, artinya menegakkan sholat ma'al imam, bersama imam. Artinya terserah imam itu sholatnya matoknya berapa rokaat, sholatnya apa saja. Anggap saja sholatnya tarawih dan witir, ngerti nggih? Nah, kalau orang mau sampai selesai apa yang ditentukan oleh imam tadi, hatta yang sorifah, sampai selesai, kataballahu lahu, Allah akan mencatat bagi dia qiyamal lailatin, pahalanya sholat itu seperti sholat semalam suntuk. Bayangkan gitu, kuat sholat semalam suntuk? Kok kuat? Pernah? Belum pernah. Bayangkan gitu, hanya ngikuti imam sampai witir, itu pahala panjenengan itu seperti panjenengan sholat tidak putus sampai sepertiga akhir habis waktunya. Bayangkan berapa banyak pahalanya. Ya, arti itu pahalanya pahala jamaah. Nah, itu. Jadi maka dari itu banyak orang buru-buru datang ke masjid menyelesaikan sampai sholat witir. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pahala semalam. Nah, dengan hadis ini para ulama mengatakan, barang siapa barang siapa lagi baik laki-laki maupun perempuan, kalau dia sholat berjamaah dengan imam, kok imamnya belum selesai terus dia memutuskan diri, maka tidak dapat syarat ini. Pahala dia hanya sampai sholat sekali itu saja. Berapa rakaat itu tadi. Kira-kira rugi tidak? Rugi. Alasannya sederhana. Saya mau menegakkan sholat tahajud nanti kok jam 1 kok belak melu witir, kok berarti ra iso sholat nih. Kan malam tuh harus ditutup witir kan, ngaten nggih. Ada yang mengatakan seperti itu. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Itu yang harus kita pegang. Tutuplah malammu dengan witir. Dia takut, sholat witir berarti ditutup oleh sholat nih, kan begitu. Nah, akhirnya dia karena ingin sholat malam di jam 2 dan sebagainya, akhirnya dia tidak ikut witir dengan imam. Makanya dia pulang supaya bisa sholat tahajud. Padahal boleh. Setelah sholat witir dengan imam, kemudian dia nanti nambah sholat tarawih gelombang kedua, ya silahkan. Badannya masih kuat, nonton gitu. Kan ada sholat witir, sholat tarawih malam yang panjang-panjang bacanya, mau ikut atau sholat di rumah lagi tahajud, silahkan tambah berapa rakaat. Hanya saja, kalau sudah ambil witir dengan imam, tidak boleh nanti witir lagi. Karena witir itu hanya sekali dalam satu malam. Tidak ada dua witir dalam satu malam, katakan Rasul. Kalau sudah diambil witir, berarti kan sholatnya kan ganjil. Kan nggak gitu. Dua berapapun kan tetap genep loh. Sekali ikut witir, sholatnya jadi ganjil. Kalau malam nambah pahala, sholat lagi dua lagi, sholatnya totalnya ganjil atau genap? Kok genap? Gimana tuh? Sholatnya sudah diganjilkan. Terus kalau ditambahi genap, tidak jauh 3. Nah, gampangnya aja, sholat, ya, tidak hitungan saja, angka 2, ngerti nggih. Ditambahi 3, berarti berapa? 5. Lek ditambahi genep 2, berarti berapa? Ganjil atau genep? Nah, 7, ngerti. Tambahi 2 lagi, 7 tadi, berapa? 9. Ganjil apa genep? Nah, kalau panjangan tambahi 3 lagi, 7 tadi, jadinya berapa? 10. Genap apa ganjil? Nah, itu loh gitu. Paham enggak? Nah, gitu. Kalau sudah ganjil mau tambahi genap sampai capek, yuk jawaban tetap ganjil, gitu. Kalau panjangan sudah ganjil tambahi ganjil, genap. Nah, seperti itu gitu. Itu ya hanya cara hitungan saja. Tapi itu tadi, tatkala witir sudah diambil, maka ya jangan nambah witir lagi. Yang dibolehkan hanya menambah apa? Genapnya saja, salat tahajud. Rasulullah juga pernah seperti itu dalam riwayat disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bisa dipahami di sini. Jadi jangan motol dengan imam tatkala sholat jamaah di masjid di malam Ramadan gini. Ikuti saja berapapun rakaat beliau.
Karena pahalanya satu malam kan penuh. Plus kali pahala nopo Ramadan. Berapa pahalanya? Wus tikel-tikel nonton gini. Ya rugi ya, dilewatkan. Selanjutnya yang nomor 5. Sholat taraweh tidak tumak ninah atau super ngebut nonton gini. Ini mesti rame ya, rame. Jadi tarawih itu ada 2 macam pelaksanaannya. Yang pertama santai, seperti artinya tarawih. Yang kedua ngebut, karena butuh apa? Banyaknya. Ada kan dikatakan Allah tadi, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Menguji kamu mana yang paling baik, bukan yang paling banyak. Yang dicari bukan banyaknya, tapi apa? Baiknya pula. Hati-hati. Nah, maka dari itu jangan sampai. Nah, saya kasih contoh di dalam tayangan ini, sebenarnya sudah sering saya tampilkan tayangan ini. Nah kayak gini contohnya, ada sholat tarawih ya kayak gini. Nah, ini 7 menit berapa rakaat? 23 gitu. Ini sudah bertahun-tahun yang lalu, ya tetap ada beritanya setiap tahun. Coba dengan malam gitu lihat di TV. Berita ini masih muncul, sholat cepat di sana. Berani nyoba Bu? Boyo ini serang karuan nanti. Nah ini yang dikatakan sholat tarawih ngebut. Kalau ada yang begini jangan pilih ini. Bahaya, jangan begini. Allahu Akbar langsung tentul nah gini. Ini tidak tahu, senang kayaknya sepertinya. Ya, mentul gini seperti itu. Dan ini tidak saya perpanjang lagi karena panjangnya sudah sering lihat ini. Nah, dari tinjauan hukumnya jamaah rahimakumullah. Rasulullah SAW pernah mengalami hal seperti ini di dalam pandangan beliau tatkala beliau masih duduk di majelis dalam masjid. Ada seorang laki-laki datang, dan hadis ini dikenal dengan hadis musii'us sholat, orang yang sholatnya buruk. Namanya adalah Kholat dalam sebuah riwayat. Laki-laki ini datang kepada Rasulullah dengan kegiatan sholat sunnah dulu, tahiyatul masjid barangkali, sentul datang pada Nabi. Kemudian Rasulullah mengatakan, setelah menjawab salamnya dia, irji kembali kamu, fasholli maka sholatlah kamu, fa inna kalam tusolli sesungguhnya kamu tuh belum sholat loh. Jadi kalau sudah mengatakan, oke mau olahraga loh itu sholat loh, seperti itu gampangannya. Ngono jenenge sholat, nah seperti itu. Hatta fa'ala dzalika salasa maratin, sampai terulang 3 kali. Setelah gitu dia kembali untul balik lagi pada Rasulullah. Irji fasholli, kembali sholatone fa inna kalam tusolli. Belum sholat mau. Balik lagi ental sampai 3 kali. Laki-laki itu bingung, iya sampean kon sholat. Nah, maka Rasulullah di dalam perkataannya laki-laki tadi walladzi ba'atsaka bil demi zat yang mengutus engkau wahai Muhammad dengan kebenaran. Ma'asinu ghairu hadza. Saya tidak bisa lebih baik lagi sholat saya daripada ini. Jadi gampangannya laki-laki tadi, ya sholat saya itu begini loh setiap hari, tahun begini ya kan gitu. Saya tidak bisa lebih baik dari ini. Alim ini bila saya ilmu. Kasih tahu saya sholat bagaimana ya Rasul. Beliau menjawab, idza kumta ila sholat. Kalau kamu mau sholat berdiri, fakabir ucapkan dan kerjakan takbir Allahu Akbar dan lafadznya diucapkan. Suma ikra. Kemudian bacalah ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah Al-Qur'an yang mudahlah bagimu. Al-Fatihah kan gampang dan surat-surat ayat yang gampang saja baca. Kemudian selanjutnya apa? Kemudian rukuklah kamu hatta tatma'ina raki'an. Sampai tumakninah engkau rukuk, sampai rukuk baca doanya. Nah, itu. Setelah itu tumarfa, kemudian angkatlah kepala kamu hatta ta'tadila qaiman, sampai kamu ideal betul tegak kamu baca doanya. Nah, kemudian setelah itu masjud, kemudian sujudlah kamu hatta tatma'ina sajidan, sampai tumakninah kamu sujud. Nah, jadi bukan kayak tundul seperti tunda. Jadi Rasulullah sendiri yang mengatakan perkataan itu. Jadi kalau orang yang sholat tidak dengan petunjuk Rasulullah ini, maka berarti dia sholatnya tidak seperti sholatnya Rasul. Gaya dewi. Mungkin pengen model tren 2000 berapa nanti 2022 sholat kilat nanti.
semi napa SKJ nah seperti itu silahkan. Tapi Rasulullah katakan loh, Tsumma kemudian if'al kerjakan dzalika yang demikian itu tumaknina di dalam sholatika kuliah semua sholatmu apa saja, sholat sunnah maupun sholat fardu. Jadi kalau sholat selain tata cara ini berarti tidak sesuai sholat yang diminta oleh Rasulullah. Maka fa innaka lam, sesungguhnya kamu belum sholat. Jadi orang 30 hari sholatnya seperti itu, kira-kira sholatnya dicatat enggak? Enggak. Rugi dia, tidak sholat tarawih, tidak dapat catatannya, hanya sekedar keringatan saja. Nah, jadi rugi tidak? Rugi. Maka jangan kerjakan itu. Itu jamaah rahimahullah. Sementara yang bisa kita pelajari malam hari ini, paling tidak ada 5 hal yang perlu diperhatikan, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, supaya dalam mengerjakan bulan Ramadan nanti kita benar-benar menjalankan sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan mendapatkan pahala sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fi hadzal majlis. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wassallallahu ala Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.